warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang begitu ceria dan barokah ini, kita mulai lagi dalam program podcastnya Man 8 Jombang. Tentunya ada syiar terbaru nih buat sobat religi yang mau dan mengikuti di sosial media dari Man 8 Jombang. Jangan lupa selalu follow, share, subscribe seluruh sosial media kami, baik di Instagram, di YouTube, dan juga di TikTok. Nah, kebetulan sobat religi, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu penggerak dan juga duta ya, agen perubahan dari SRA Ramah Anak ini yang ada di Kabupaten Jombang. Dan kebetulan juga hari ini kita lagi launching, bahwasanya Man 8 Jombang ini merupakan salah satu madrasah yang merubah atau naik level nih bahasanya ya, dalam SRA Ramah Anak ini. Nah, kebetulan beliau adalah narasumber yang sangat kredibel dalam bidangnya. Beliau adalah Ibu Umi Mahmuda SPD MED. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Pak Widya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Datang saya selalu manggil beliau ini Miss ya. Karena manggil akrab kita ke Miss Umi. Gitu ya. Oke, Miss Nyun Sewu, kita langsung ke fokus ke materi dan fokus ke tema kita nih Miss. Miss, menurut penjenengan nih sejauh mana sih implementasi madrasah ramah anak benar-benar mampu melindungi siswa kita dari kekerasan dan perundungan, atau apakah itu hanya label tanpa perubahan substansial dalam budaya madrasah? Iya, matur suwun Pak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini perlu kita ketahui dulu Bapak bahwa belajar itu kan proses ya. Anak-anak belajar itu tidak bisa kita lihat hasilnya serta-merta secara langsung, pasti ada prosesnya. Nah, sama program SRA ini kan sebuah proses di mana anak-anak ini harus dipenuhi hak-haknya ya. Jadi seperti definisi dari SRA itu sendiri itu mengandung dua poin ya, dua aspek. Yang pertama adalah bahwa satuan pendidikan itu harus mampu memenuhi hak dan perlindungan anak tersebut, khusus anak. Yang kedua adalah satuan pendidikan harus memiliki mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di madrasah atau satuan pendidikan. Nah, untuk itu kalau anak itu dipenuhi hak-haknya, ada 4 hak dasar ya anak itu: hak hidup, tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi. Kalau hak-hak 4 itu terpenuhi, insya Allah itu anak merasa terlindungi, anak merasa dijunjung martabatnya, anak dihargai, dihormati hak-haknya. Otomatis kalau anak merasa nyaman, merasa aman, tentunya tidak akan saling membuli gitu, karena mereka menghormati hak temannya juga kan, mereka saling menghormati, bisa gotong royong, bisa saling membantu. Nah, otomatis itu auto gitu ya auto produk yang akan dihasilkan, mereka pasti akan terkurangi untuk melakukan intimidasi maupun bullying terhadap teman-teman yang lainnya. Karena dalam SRA ini juga ada prinsip SRA, ada 5. Yang pertama itu non diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik bagi anak, kemudian memastikan anak hidup tumbuh kembang dengan semestinya, kemudian ada partisipasi anak, kemudian pengelolaan yang baik gitu. Kalau prinsip-prinsip itu dilakukan oleh semua pihak yang ada di madrasah, baik itu guru, kemudian staf, TU, semua orang dewasa ya, termasuk penjaga sekolah, termasuk bapak ibu kantin, kalau tahu, paham tentang itu, mereka akan melindungi anak-anak tersebut, sehingga ketika ada kekerasan yang terjadi, baik fisik, non fisik maupun seksual, itu mereka bersama-sama berjuang melindungi mereka. Nah, itu insya Allah tujuan untuk turunnya angka kekerasan di madrasah akan terpenuhi. Iya. Saya baru tahu Miss, jadi informasi terkait dengan ada wadahnya sendiri saya baru tahu nih. SRA. Iya kan, dalam artian anak yang kena bullying, habis itu kita punya tim sendiri. Nah, iya. Penting ya. Penting banget. Kalau ada masalah harus diselesaikan, itu yang penting.
Kalau diperhatikan, diselesaikan, itu anak merasa aman kok, merasa terlindungi gitu di madrasah. Jadi memang di MAN 8 ini memang sudah berjalan ya, dalam artian kalau ada bullying, ada ada apa istilahnya, ada sekarang ya kekerasan apa? Ya, kan lebih ke verbal kalau anak sekarang ini kan langsung merujutnya ke konsultasi ke wali kelas, ke BP biasanya. Tapi dengan adanya SRA ini mungkin kita bisa lebih kejabarkan lagi. Jadi program untuk merangkul anaknya ini lebih kuat, lebih intensif lagi lah. Untuk pertanyaan berikutnya ini masih satu aja nih, sudah panjang sekali. Oke. Apakah fokus pada pendekatan ramah anak ini dapat mengurangi disiplin dan juga ketegasan yang diperlukan dalam pendidikan agama di madrasah, sehingga berpotensi menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tantangan dunia nyata? Apalagi Gen Z sekarang ini kan titik-titik lemah gitu ya, dalam bagian mentalnya nih. Kalau dulu kita ini kan sudah banting di dalam banting wis sudah, karena gurunya otoriter itu ya, jadi dibekali dengan iya, gini, itu berarti terkait kedisiplinan anak yang diragukan. Padahal kita kan sama anak sekarang nggak boleh terlalu keras, nggak boleh menggunakan fisik gitu ya untuk mendisiplinkan anak. Nah, di SRA itu ada yang disebut disiplin positif, Pak. Jadi kalau dulu guru BK itu entah di sini masih atau enggak ya, kalau ada anak berperilaku salah, saya telat maupun pakaiannya nggak rapi, pakaiannya nggak seragam, itu kan ada poin negatif, ada ya Mas Yan. Nah, itu harus dibalik Pak sekarang. Dibalik itu melihat positifnya anak. Karena anak didelok negatif, aduh aku ini salah, itu malah nggak berkembang dia. Tapi kalau kita hargai, anak datang tepat waktu, dikasih poin berapa, anak berkata dengan bahasa yang baik, poin berapa, itu ada contohnya kok nanti di buku pedoman, nanti bisa ditiru, bisa diadaptasi gitu ya. Nah, itu selain kita sebagai guru itu penuh kasih sayang pada anak, tapi disiplin tetap ada, tetap harus tegas. Ada rumus disiplin positif, disiplin itu harus ya Pak. Jadi kita punya tata tertib itu harus dipatuhi. Nah, harus dipatuhi karena ada konsekuensi logis yang disepakati bersama. Jadi nanti tata tertib harus didiskusikan bersama, nggak boleh yang bikin gurunya tok, sementara yang harus menjalankan tata tertib itu anak-anak. Nah, itu nggak fair ya. Jadi ada komunikasi. Nah, kalau misalnya ada aturan gini, kamu setuju apa enggak? Terus konsekuensinya kalau enggak mematuhi ini apa? Nah, itu harus tahu mereka. Kemudian marah boleh. Ya. Bukan berarti terus kalau SRA guru gak boleh marah, kudu senyum-senyum terus pada regeten. Nah, marah boleh asalkan hubungannya nggak mematuhi tadi disiplin tadi. Nah, tegas harus tetap. Kalau ada korban harus ditolong. Itu rumusnya disiplin positif seperti itu. Jadi untuk yang mengcover ini apakah BP, apakah ada tim atau semuanya? Ada tim. Jadi tetap ada tim mekanisme pengaduan namanya. Gitu. Tim mekanisme pengaduan itu nanti ada langkah-langkah, ada 3 langkah ya. Yang pertama ada pengaduan. Pengaduan itu siapa yang ngadu? Boleh korban, boleh saksi. Ya, gak mungkin pelaku ngadu ya. Lucu nanti. Jadi korbannya, kemudian ada saksi yang melihat adanya ketidakadilan. Kemudian tim pengaduan itu nanti menerima pengaduan, melakukan verifikasi. Nah, yang ketiga langkahnya adalah mengambil tindakan. Tapi ketika memverifikasi artinya baik korban maupun pelaku harus dimintai keterangan yang jelas, yang detail, sehingga salah ngejudge juga. Betul, ketika mengambil keputusan atau tindakan ini harus tepat gitu. Kalau butuh
kalau butuh jejaring ataupun pihak luar yang membantu ini juga tepat gitu. Kemudian tim pengaduan selain itu mengadakan evaluasi dan monitoring seperti itu ya. Siap. Intinya kita malah siap sobat religi, siap untuk menjadi madrasah ramah anak. Baik Miss, untuk pertanyaan berikutnya Miss, apakah sih sebenarnya konsep ramah anak ini hanya relevan untuk di madrasah perkotaan dengan fasilitas yang memadai, atau mungkinkah model ini bisa diadaptasi dan diterapkan secara efektif di madrasah perdesaan dengan keterbatasan sumber daya? Jadi bukan hanya Mat 8 Miss ya, itu dari madrasah lain juga nih. Kan sama konteksnya Kementerian Agama nih ya. Kita kan keluarga besar Kementerian Agama nih. Mungkin konteksnya lebih luas. SRA bisa diterapkan dimanapun di satuan pendidikan, bahkan tidak hanya madrasah, tapi RATK itu kan ya juga kemudian yang penting kan perlakuan kita ke anak itu aja. Terus pesantren juga ada pesantren sama anak. Nah, kalau dikhususkan pada mapel itu semua mapel memang seharusnya ramah anak. Kan dalam 4 komponen itu ada produk layanan sih Pak. Produk layanan itu adalah pembelajaran yang ramah anak. Pembelajaran yang ramah anak apa? Itu yang bagaimana? Yang tentunya yang menyelipkan prinsip-prinsip ramah anak. Prinsip tadi sudah saya sebutkan. Nek di kelas ya gak oleh non diskriminasi. Jadi non diskriminasi. Kemudian memberikan kesempatan semua anak untuk bertanya, untuk belajar, untuk beraksi atau berkomunikasi. Itu kan prinsip ramah anak seperti itu. Nah, intinya kelas itu harus menyenangkan, gurunya harus memberi keteladanan, empati, ada kasih sayang, ada berbagi dan lain-lain. Dan itu match sekali dengan kurikulum pembelajaran mendalam dan juga KBC. Ya, kurikulum berbasis karena rumah besarnya itu memang SRA Pak. Rumah besarnya itu di dalamnya selipan-selipan. Kalau di planning kan ada 3 kata kunci ya, mindful, meaningful, dan joyful. Wes jelas kan ada menyenangkan, ada meaningful bermakna. Nah itu ramah anak sudah. KBC ada 5 cinta tadi, panca cinta. Cinta Allah dan Rasul, diri dan sesama, cinta ilmu, cinta lingkungan, dan cinta bangsa dan negara. Wes itu SRA. Baik Sobat Religi, tadi dari Miss Umi sudah menjelaskan banyak sekali terkait dengan MRA atau bagaimana sih madrasah itu menjadi ramah anak, sayang sama anak, disiplin sama anak, tapi tidak menghakimi secara individu, melainkan kita menghakiminya, bukan menghakimi ya, tapi mencari solusinya melalui hal-hal yang lebih lembut dan juga lebih care atau lebih bisa diterima oleh anak. Kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Baik, untuk semua Sobat Religi yang ada di rumah, monggo silakan kami tunggu kritik dan saran Anda di kolom komentar. Yang jelas kami menunggu buat seluruh Sobat Religi. Untuk tahun depan kami tunggu PPDB Mat 8 Jombang. Yang jelas Mat 8 sudah menerapkan madrasah ramah anak. Jadi panjenengan putra-putrinya kalau mau kesini otomatis sudah aman ya Miss ya. Sudah aman. Jadi kita sudah mengcover, sudah memberikan kasih sayang, memberikan kedisiplinan yang memang akan mengarahkan putra-putri panjenengan untuk menjadi sosok lulusan yang tegas, baik beretitude dan juga berwawasan yang luas seperti itu. Terima kasih dari kami mohon undur diri dari ruang Sobat Religi semuanya. Saya Pak Fidian dan juga Miss Umi Mahmuda. Terima kasih Miss ya sudah sering-sering kesini Miss. Pleasure, my pleasure. Thank you so much for coming. Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mat 8 Jombang menuju madrasah yang unggul, berprestasi dan mendunia.